Ternyata aku emang paling cantik. Pokoknya nggak ada satupun orang yang bisa ambil cermin ini. Makasih ya udah ngajak aku jalan-jalan hari ini. Aku seneng loh. Aku juga seneng kok. Kamu nggak mau masuk dulu? Nggak usah ya. Udah malam. Salam aja buat papa kamu. Ya udah. Aneh, kok nggak kayak biasanya ya? Jangan-jangan Putri kenapa-napa lagi. Putri, Chandra, maafin Putri. Putri nggak bisa keluar. Sepertinya ada kekuatan yang menghalangiku. Kembar tuh beda banget sih. Non Chandra aja rajin, baik. Giliran Non Dewi ini jorok banget. Ih, bener-bener kelewatan. Emang dia ngapain aja sih di kamar? Ya ampun, sampai Elek banget sih. Dari tadi ngapain aja? Kerja nggak selesai-selesai. Gimana sih? Udah sana, cepet keluar. Iya Non, ini juga udah mau selesai kok. Cepetan. Iya, iya. Kamarnya selalu aja berantakan. Nggak pernah bisa rapi. Nggak tahu apa kalau orang itu capek, apa gimana. Nyuruh-nyuruh ini, itu. Dasar. Mbak Yuna. Iya, ada apa, Non? Buatin teh ya. Mau bikinin teh? Ntar ya, Non. Mbak Yuna. Iya, Non. Ntar, Non, ya.
Menurut Papi, Yuna nggak bakalan kenapa-napa kan? Mudah-mudahan ya. Lagi pula Yuna di sana ditangani dokter berpengalaman. Dan tadi Papi sudah minta Dadang untuk temani dia. Jadi kamu sama Dewi, Papi yang antar ke sekolah ya. Aduh, Dewi mana sih? Dari tadi belum turun-turun juga. Dewi! Dek! Dewi! Dek! Ayo dong! Iya, Pi. Aduh, sebentar. Aduh Dewi, jam berapa ini? Papi telat nih, kau masih ngaca terus. Iya. Cepet dong ah. Putri Keong, Mas. Dia pasti bisa lakukan sesuatu untuk Papi. Aku butuh Putri untuk tolongin Papi. Please Putri, aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi denganmu. Gak bisa. Aku harus tolongin Papi. Gimana Nindra? Lo atau gue yang mau nemenin Papi? Biar aku aja deh, Dew. Kamu berangkat aja ke sekolah. Masih keburu kan? Ya udah. Tapi kalau ada apa-apa, lo langsung telepon gue ya. Jangan lupa lo. Kenapa ya? Putri Keong nggak pernah muncul sekalinya aku panggil. Apa mungkin aku coba sekali lagi? Putri? Kenapa Putri nggak pernah muncul tiap kali aku panggil? Ada kekuatan jahat yang menghalangi Putri, Chandra. Maksud Putri? Ada seseorang yang berusaha membangkitkan kekuatan jahat yang telah terpenjara selama bertahun-tahun. Dan kekuatan jahat itu memiliki energi negatif, Chandra, yang bisa membuat Putri untuk susah keluar dari cangkang. Tapi kenapa sekarang Putri bisa keluar? Itu karena kekuatan jahat ada di sekitar rumahmu, Chandra. Hah? Jadi Putri hanya bisa muncul kalau jauh dari rumahmu. Sekarang kamu harus lebih hati-hati ya sayang. Karena untuk sementara ini Putri tidak bisa melindungi kamu di sana. Di rumahku? Tapi siapa yang membangkitkan kekuatan jahat itu, Putri? Seseorang yang berhati jahat dan gelap, Chandra. Wajah yang sama, tapi sangat berbeda. Jiwamu begitu putih dan bersih. Sementara dia hitam dan gelap. Kalian berdua harus berhati-hati. Makhluk jahat itu ada di sana. Apa mungkin Dewi, Putri? Dokter, gimana keadaan papi saya? Papa kamu mengalami shock. Dalam waktu dekat, kondisinya akan pulih seperti sedia kala. Jadi maksud dokter, papi udah bisa pulang. Makasih ya.
Nggak ada yang aneh kok. Semua baik-baik aja. Lagian, apa mungkin Dewi punya kekuatan jahat? Dapat dari mana coba? Heh! Ngapain lo di sini? Dasar pengganggu. Masuk kamar orang seenaknya. Udah sana, pergi lo. Pergi. Pergi. Gue masih periksa nih. Jangan-jangan ada yang diambil lagi. Di mana ya kekuatan jahat itu? Kenapa aku nggak nemuin sesuatu yang mencurigakan di kamar Dewi? Duh, ada apa lagi sih? Pasti Chandra lagi deh nih. Cermin ini kenapa beda ya sama cermin yang lain? Tiap kali gue ngaca di cermin ini, muka gue selalu kelihatan lebih cantik. Gue pengen semua orang bisa ngelihat gue secantik gue ngaca di cermin ini. Gue benar-benar beruntung punya cermin kayak gini. Gue perlu ke Chandra dulu nih. Udah lama gue menunggu kesempatan ini. Setelah bertahun-tahun, akhirnya gue dapat bebas dari penjara. Karena Dewi sudah mencium cermin ini. Dan mulai sekarang saatnya gue akan beraksi kembali. Dewi, Dek, kamu ngapain? Dek, kamu lagi ngapain sih di dalam? Ya ampun. Ini apaan sih, kok berantakan kayak gini kamar? Bener-bener keterlaluan sih Dewi. Satu coba kayak gini-gini. Terlaluan. Udah gede, gak bisa jaga kebersihan sendiri. Harus diajarin. Gak bisa kayak gini terus. Dewi! Dek! Dewi!
Dek. Dewi. Dek. Kamu di mana? Dewi. Gagal sih. Aku gatal. Ya ada apa sih? Dek! Chandra! Dewi tolong papi dong, papi gatal nih. Gatal banget. Chandra! Dewi tolong papi dong. Chandra! Chandra, Dewi! Papi gatal banget badannya semua. Papi kenapa? Papi kenapa? Gak tahu, badan papi gatal semua. Udah, Pi, jangan digaruk, ntar jadi luka. Tapi tangan papi nggak bisa berhenti, Dek. Jangan digaruk, Pi. Tolongin, Dek. Chandra. Aduh, ya udah. Dewi ambilin bilak tabur dulu ya, biar papi nggak terlalu gatel. Terserah. Tahan, Pi. Aduh, gatal banget sih. Jadi Putri hanya bisa muncul kalau jauh dari rumahmu. Itu karena kekuatan jahat ada di sekitar rumahmu, Chandra. Ada apa, Chandra? Apakah kamu sudah menemukan kekuatan jahat itu di kamar Dewi? Belum, Putri. Tapi Putri harus tolongin Chandra. Papi terus menggaruk badannya hingga berdarah. Tolong Putri, tolongin Chandra. Iya, sayang. Iya, tapi Putri tetap tidak bisa masuk ke dalam rumah kamu. Tapi Putri... Chandra, kamu harus membawa papa kamu keluar dari rumah dulu. Ya. Ayo cepat sekarang. Erda, lu jangan diem aja dong. Bantuin gue sini. Mana sih lo? Iya, Dew. Dew, kita bawa papi ke dokter aja ya. Kamu siapin semua barang papi, biar papi aku yang bawa keluar. Ya udah deh. Ayo, Pi. Tahan ya, Pi. Tahan, Pi, tahan, Pi. Chandra, Tolong Putri. Sayang. Akhirnya hilang juga gatalnya. Barang papi udah merah-merah lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya. Ya udah, Pi. Kita masuk ke dalam aja yuk. Ayo. Ayo, Ndra. Gue udah siapin semua baju papi. Tapi kok bisa hilang semua sih, Pi? Papi juga nggak tahu.
hari ini banyak banget kejadian aneh di rumah. Ini semua pasti gara-gara kekuatan jahat yang Putri yang bilang. Tapi di mana ya kekuatan jahat itu? Kenapa nggak ada yang aneh di kamar Dewi? Nggak ada yang aneh. Tapi kenapa Putri suruh aku masuk ke kamar Dewi ya? Untuk cari kekuatan jahat itu. Tiba-tiba aku jadi merinding ya. Cermin. Aku belum pernah lihat sebelumnya. Kapan Dewi belinya? Kelihatannya ada yang aneh sama cermin itu. Hah? Ngapain lo masuk-masuk sini? Hah? Aku... Dasar nggak punya sopan santun ya. Udah gue bilang berapa kali kalau lo nggak boleh masuk ke kamar gue. Sekarang pakai nyelinap segala lagi. Udah keluar sana. Keluar. Dasar pengganggu. Udah gue bilang gak boleh masuk ke sini. Masuk lagi. Gue gak akan biarin dia masuk kamar gue lagi. Apalagi sampai nyentuh cermin ini. Kamu mau kasih kejutan apa sih, Din? Ada aja. Ini buat aku, Din. Boleh aku buka? Boleh. Sialan. Pakai mesra-mesraan lagi di depan gue. Liatin aja. Gue bakal ngerusak hubungan lo berdua. Aduh, sialan banget sih lo. Kalau jalan lihat-lihat dong. Aduh, gue minta maaf banget ya. Sorry banget. Tapi lo gak apa-apa kan, Del? Lo siapa? Kok lo bisa tahu nama gue? Gue Kiara, gue murid baru di sini. Dan gue tahu lo karena semua orang ngomongin lo. Lo kan paling terkenal di sekolah ini. Makasih ya pujiannya. Tapi gue perlu ke toilet dulu. Loh, kok lo bisa di sini? Tadi kan lo masih ada di depan kelas. Masa sih? Mungkin lo tadi nggak konsen aja, jadi lo nggak perhatiin deh sekeliling lo gimana. Tapi, Del, gue pengen banget jadi temen lo. Bukan cuma itu aja, lo tuh cantik, punya banyak temen, dan lo tahu siapa diri lo dan apa yang lo mau. Itu yang membuat lo jadi keren banget, Del. Lo juga beda sama yang lain. Kelihatannya lo orangnya asik. Aku tak terpisahkan denganmu. Del, lo tau nggak kalau para desainer muda sekarang lagi cari model untuk koleksi mereka yang terbaru? Oh ya? Dan nggak tanggung-tanggung fashion show-nya di Paris. Wow,
Dan hebatnya lagi, lu berdua tahu nggak? Kalau gue bakal ikut audisi dan gue yakin gue bakal lolos. Allah, kenapa enggak? Postur dan body gue mendukung gitu. Vera, harusnya lo tuh ngaca, Ver. Lo tuh nggak bakal lolos audisi itu. Yang harusnya ikut itu gue. Karena gue yang paling cantik di sekolah ini. Dan para desainer itu nggak bakal milih lo. Maksud lo apa, Dew? Lo pengen ikutan audisi itu? Iya. Dan gue yakin para desainer itu bakal milih gue supaya lolos audisi. Dan sebentar lagi lo berdua bakal lihat gue fashion show di Paris. Kalau gitu sih, Dew, lo kan tahu gue dari dulu pengen jadi model. Dan gue yakin gue akan lolos karena sepupu gue fotografer yang kondang dan dia akan bantuin gue lolos. Terserah lo, Ver. Gue nggak peduli mau lo pakai fotografer kondang yang katanya saudara lo itu. Karena gue nggak butuh. Lo tuh emang keterlaluan ya, Dew. Gue kira lo sebagai teman akan ngedukung gue. Ternyata lo tuh egois dan sombong. Gue nggak nyangka bisa jadi teman lo. Heh, lo ngomong apa? Kurang ajar. Liatin aja lo, Ver. Dewi, lo nggak boleh gitu dong. Kasian kan, Vera? Apa? Lo belain dia? Ya, nggak gitu juga sih, Deo. Lo harus pilih antara gue atau Vera. Ini gue balikin semua barang-barang lo yang ada di tas dan meja gue. Gue nggak sudi ada barang lo di tempat gue. Dan gue minta semua barang-barang gue yang ada di lo, termasuk parfum gue yang lo ambil. Heh, denger ya. Gue juga nggak sudi nitipin semua barang gue di lo. Dan inget, parfum itu lo yang kasih, bukan gue yang ambil. Das-das lo yang ambil. Gimana kalau gue nggak mau balikin? Dan gue gak akan balikin jaket kulit lo yang ada di rumah gue. Jaket itu harus lo balikin. Enggak, Harus. enggak, Enggak. Berhenti, berhenti. Apa-apaan ini? Dewi, Vera, berhenti. Kalian berdua ikut ke ruangan saya. Kelakuan kalian berdua benar-benar memalukan. Tapi Bu, Dewi duluan yang mulai, dia nampar saya duluan. Ini semua gara-gara Vera, Bu. Diam! Baik, Ibu sudah mendengar ucapan kalian berdua. Dan Ibu akan memberi hukuman untuk kalian berdua. Vera, kamu terbukti bersalah. Dan kamu harus menyapu seluruh ruangan sekolah ini. Tapi Bu, Nggak ada tapi-tapian. Dan kamu, Dewi, kamu harus lebih jaga emosi kamu. Sekarang kalian berdua boleh keluar dari ruangan saya. Baik, Bu. Apa yang sedang terjadi? Hei-nya! Ntar sore kan ada pemotretan, lo mau ikut nggak? Kata sepupu gue boleh bawa temen. Dan gue bilang gue bawa lo. Terus. Gue juga bilang kok kalau cantik. Dan kata sepupu gue kalau pemotretan ini tuh gratis buat kita. Dan kalau lo nggak lolos nanti, lo boleh dipakai di pameran busana di event selanjutnya. Gimana? Lo mau nggak, Nya? Sialan. Ternyata lo berdua mau main belakang ya? Lo nggak tahu siapa yang lo hadepin. Dewi gitu loh. Ayo dong, Nya, keputusannya tuh siang ini. Nya, lo kenapa? Mampus lo, Fer. Lo kena siraman air dari Anya. Sama aja lo kena muntahan dari dia. Fer, gue nggak tahu, Fer. Sorry. Ya ampun, Anya, lu tuh apaan sih? Gue juga nggak tahu, Fer. Fer. Bro, gua yakin kalau kita rajin latihan, kelas kita pasti juara kelas meeting, ya nggak? Alah, pasti itu. Nih, lu liatin gue ya.
Dengan bola ini, kita bakal babak abis. Liatin gue. Dewi, Yaudah kita tolongin yuk. Tolong orang lo. Dewi, sorry Dewi. Dew, nggak apa-apa kan Dew? Sialan lo! Makanya lihat-lihat dong, lu kira nggak sakit apa? Aduh maafin gue Dew. Dew, gue bukan maksud ke lu Dew. Dewi, aduh sorry maafin gue Dew. Papi! Putri, tolongin Tobi Putri. Badannya kayak kesetrum gitu. Tolongin Putri. Iya sayang, kamu tenang aja ya. Putri, kenapa Putri? Ayo coba lagi. Kenapa sih, Top? Woi, kenapa, Bi? Sadar. Makasih Putri. Chandra, sepertinya kamu harus cepat-cepat menemukan kekuatan jahat itu, sayang. Karena kekuatan Putri semakin lama semakin melemah. Iya Putri, tapi Putri. Chandra, Aku harus tolongin Putri. Aku nggak bisa biarin Putri hilang. Aku nggak bisa. aku tak terpisahkan denganmu. Tadi lu ngeliat nggak sih, Ra? Nyerimin banget. Si Tobi kayak kesetrum gitu habis dia ngelempar bola ke gue. Tapi tadi gue nggak ngeliat sih. Gua rasa itu peringatan yang bagus banget buat dia. Supaya besok-besok tuh dia bisa lebih berhati-hati sama lo, Del. Gila loh. Kejadian kayak gitu, lu bilang peringatan. Emang sih. Ya, tapi paling tidak dia bisa lebih menghormati lo. Gila ya. Ternyata lo orangnya asik juga. Gimana kalau ntar siang lo ikut ke rumah gue? Lo temenin gue cari baju buat ke audisi foto. Kapanpun lo butuh gue siap ngebantu lo kok, Del. Gimana penampilan gue? Keren nggak? Oke banget. Dan gue yakin lo pasti yang jadi juara. Dewi gitu loh. Tinggal aksesorisnya sekarang. Nggak ada yang cocok nih. Harusnya tadi gue beli aja ya. Nggak ada aksesoris yang cocok lagi. Kenapa? Lo mau gelang gue? Nih. Nggak usah. Nggak apa-apa kok, Deo. Gue udah banyak banget di rumah. Lagian gue lihat-lihat ini cocok banget buat lo. Nih. Gue pakein. Makasih ya. Lo emang temen yang paling baik. Yaudah yuk, ntar kita telat lagi. Mau kemana, Dew?
bukan urusan lo. Ayo buruan, ntar kita telat loh. Lo duluan aja ya, nanti gue nyusul. Gue mau pulang dulu sebentar. Serius, gue bakal nyusul. Oke? Yaudah deh. Loh, kok pintunya tutup sendiri? Aneh. Cermin. Dari kemarin, aku emang penasaran sama cermin ini. Loh, aduh, sorry banget ya. Gue telat. Ternyata benar kata Putri. Kekuatan jahat itu ada di kamar ini. Aku harus buru-buru pergi. Rewi, ngapain lo di sini? Lo mau ikut audisi model juga ya? Tadinya sih gue mau ikut, tapi katakunya nggak jadi, dibatalin deh. Kenalin, ini Kiara, temen gue. Dia anak baru di sekolah kita. Mana Wi? Nggak ada. Samping lo nggak ada siapa-siapa. Masa lo nggak ngeliat sih? Ini loh, di sebelah gue. Gue nggak ngeliat siapa-siapa. Yaudah deh, gue jalan dulu ya. Sebenarnya lo tuh siapa sih? Lo hantu, hah? Tenang dulu, Deo. Gue gak bakal nyakitin lo kok. Gue cuma mau bantu lo aja untuk ngewujudin semua keinginan lo. Nggak. Pergi lo. Pergi. Lo pikir dulu dengan baik-baik omongan gue yang tadi. Karena gue cuma mau bantu lo aja untuk balas dendam ke semua teman-teman lo yang pernah nyiksa lo dan nyakitin lo. Lo tinggal bilang iya aja kok, Deo. Gue bisa singkirin Chandra, Anya, Vera, atau siapapun yang lo mau. Bahkan Dino dan papi lo pun bisa gue buat jadi sayang banget sama lo. Gimana? Kau dan aku tak terpisah.